Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Prodi Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertarungan antar aliran filsafat rasionalisme vs atau dengan empirisme. Rasionalisme secara etimologi, menurut Bagus, pada tahun 2002, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, rationalis. Dan menurut Edward, pada tahun 1967, kata ini berakar dari bahasa Latin atau ratio, yang berarti akal. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide tersebut, namun manusia tidak menciptakannya tetapi mempelajari lewat pengalaman. Ide tersebut kiranya sudah ada di sana sebagai bagian dari kenyataan dasar dan pikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip itu tidak ada, orang tidak mungkin kan dapat menggambarkannya. Prinsip dianggap sebagai sesuatu yang a priori, dan karenanya prinsip tidak dikembangkan dari pengalaman. Bahkan sebaliknya, pengalaman hanya dapat dimengerti bila ditinjau dari prinsip tersebut. Dalam perkembangannya, rasionalisme diusung oleh banyak tokoh, masing-masing dengan ajaran-ajaran yang khas, namun tetap dalam satu koridor yang sama. Pada abad ke-17, terdapat beberapa tokoh kenamaan rasionalis seperti Plato sebagai pelopornya yang disebut juga sebagai rasionalisme atau Platonisme. René Descartes atau pada tahun 1590 sampai 1650 dan juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Semboyannya yang terkenal adalah Contigo ergo sum, atau saya berpikir, jadi saya ada. Tokoh-tokoh lainnya adalah J.J. Rousseau yang berlangsung pada tahun 1712 sampai 1778 dan Basedow atau yang berlangsung 1723 sampai 1790. Christian Wolff dan Baruch Spinoza. Perkembangan pengetahuan mulai pesat pada abad ke-18. Nama-nama seperti Voltaire, Diderot, dan D'Alembert adalah para pengusungnya. Yang selanjutnya, empirisme. Empirisme secara etimologis menurut Bagus pada tahun 2002 berasal dari kata bahasa Inggris empiricism dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan dari kata itu yang berarti berpengalaman. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Berdasarkan Horner and Huhn,
Pada tahun 2003, aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Tokoh yang dianggap sebagai benih dari empirisme adalah Aristoteles. Seperti juga pada rasionalisme, maka pada empirisme pun terdapat banyak tokoh pendukungnya yang tidak kalah populer. Tokoh-tokoh dimaksud diantaranya adalah David Hume, John Locke, dan Bishop Berkeley. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Terdapat dua aspek umum dalam realisme yang digambarkan dengan melihat pada realisme mengenai dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya. Aspek pertama yaitu terdapat sebuah klaim tentang dimensi eksistensi suatu objek yang nyata atau terlihat. Sementara itu, aspek yang kedua dari realisme tentang dunia keseharian dari objek makroskopis beserta sifat-sifatnya memiliki dimensi kebebasan dalam hal kepercayaan yang dianut seseorang. Bahasa yang digunakan, skema konseptual, dan sebagainya, atau realisme generik. Sifat dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dari paham realisme merupakan isu-isu yang sangat diperdebatkan dalam metafisik kontemporer mengenai berbagai objek dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hume, pada tahun 1999, di dalam aliran empiris terdapat 3 prinsip pertautan ide. Pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip kedekatan. Misalnya apabila kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsipkan kedekatan kita juga berpikir tentang adanya jendela atau pintu, atap, perabot sesuai dengan gambaran rumah yang kita dapatkan lewat pengalaman inderawi sebelumnya. Ketiga, prinsip sebab akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti memikirkan rasa sakit akibatnya. Bagi Hume, ilmu pengetahuan tidak pernah mampu memberi pengetahuan yang niscaya tentang dunia ini. Kebenaran yang bersifat a priori seperti ditemukan dalam matematika, logika, dan geometri memang ada, namun menurut Hume itu tidak menambah pengetahuan kita tentang dunia. Pengetahuan kita hanya bisa bertambah lewat pengamatan empiris atau secara a posteriori. Perbedaan antara rasionalisme dengan empiris secara umum adalah kalau pada aliran rasionalisme, pengetahuan itu berupa priori, bersumber dari penalaran dan pembuktian pada logika dan matematika melalui deduksi. Sedangkan pada aliran empirisme, pengetahuan bersumber pada pengalaman, terutama pada pengetahuan dalam pembuktiannya melalui eksperimentasi, observasi, dan induksi. Perbedaan antara rasionalisme dan empirisme oleh Immanuel Kant diambil jalan tengahnya, yaitu Immanuel Kant
mengajukan sintesis a priori. Menurutnya, pengetahuan yang benar bersumber rasio dan empiris yang sekaligus bersifat a priori dan a posteriori. Sebagai gambaran, kita melihat suatu benda dikarenakan mata kita melihat ke arah benda tersebut atau rasionalisme, dan benda tersebut memantulkan sinar ke mata kita atau empirisme. Menurut Edward, pada tahun 1967, secara terminologi, rasionalisme dipandang sebagai aliran yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas dari pengalaman indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Akal dapat menurunkan kebenaran dari diri sendiri, yaitu atas dasar asas-asas pertama yang pasti. Jadi, persamaan antara rasionalisme dan empirisme adalah rasio dan indera manusia sama-sama berperan dalam pembentukan pengetahuan. Pengaruh aliran rasionalisme dan empirisme terhadap perkembangan filsafat matematika. Filsafat matematika lahir di Yunani kuno yang ditemukan dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga beberapa filsuf pra-Socrates. Masalah filsafat matematika ini masih menjadi kajian filsuf-filsuf masa kini. Pada abad ke-18 muncul salah seorang filsuf, yaitu Immanuel Kant, yang termotivasi oleh perselisihan antara rasionalisme dan empirisme, yang mengungkapkan bahwa kebenaran dari geometri, aritmetika, dan aljabar bersifat sintetik a priori, yang berdasarkan pada intuisi. Selain Kant, muncul juga filsuf lain, yaitu John Stuart Mill, yang dalam pandangannya bahwa matematika dan logika berhubungan dengan perkara-perkara fakta. Mill menolak eksistensi objek-objek abstrak, dan dia berupaya membangun geometri pada observasi. Pengertian dari filsafat matematika adalah suatu filosofi yang menjelaskan kedua sifat fakta dan entitas matematika, dan cara di mana kita memiliki pengetahuan tentang keduanya. Tujuan filsafat matematika adalah untuk memberikan penjelasan tentang sifat dan metodologi matematika, dan untuk memahami tempat matematika dalam kehidupan kita. Menurut David Ross, filsafat matematika adalah suatu studi filsafat tentang konsep-konsep dan metode-metode matematika. Metode-metode ini dikhususkan pada bilangan-bilangan, objek geometri, dan konsep-konsep matematika lainnya. Di antara ilmu-ilmu pengetahuan, matematika mempunyai sebuah hubungan yang unik ke filsafat, karena zaman dahulu ahli filsafat sudah banyak berusaha untuk mengabdikan dalam menjelaskan sifat alami matematika. Pada zaman Yunani, filsafat pada matematika sangat dipengaruhi oleh studi mereka, yaitu geometri. Sedangkan pada abad ke-20, filsafat matematika menyangkut hubungan antara logika dan matematika, dan ditandai dengan minat yang dominan dalam logika formal, teori himpunan, dan isu-isu mendasar. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa objek matematika seperti segitiga dan lingkaran adalah abstraksi dari percobaan, yaitu dari interaksi kita dengan berbagai benda-benda yang kira-kira berbentuk bulat yang membentuk konsep bola yang sempurna.
Penalaran tentang bola secara umum bermuara pada penalaran tentang bidang spesifik yang kami temui, yaitu dengan sengaja kita mengabaikan fitur seperti ukuran, berat, dan material. Disiplin inilah perilaku yang memastikan bahwa kesimpulan secara umum, dan meskipun lingkungan bola yang dijumpai dalam pengalaman ini tidak sempurna, teori filosofis ini contoh awal pemicu ketegangan antara Plato dan Aristoteles yang memberikan keutamaan kepada konsep-konsep abstrak dan orang-orang yang memberikan keutamaan kepada pengalaman. Hal ini telah membentuk dasar bagi perbedaan secara umum antara rasionalis dan empiris, antara filsuf awal modern. Ini sebagai alasan pertama mengambil matematika dan ide-ide bawaan sebagai paradigma pengetahuan, dan yang kedua mendasarkan perhitungan mereka tentang pengetahuan dalam ilmu-ilmu empiris. Berdasarkan pertentangan dan persamaan antara rasionalisme dan empirisme, memotivasi berkembangnya para filsuf di bidang matematika sampai kini dengan berbagai alasannya, dan juga berkembang berbagai paham lainnya dalam filsafat matematika. Adapun dampak dari aliran rasionalisme dan empirisme terhadap perkembangan ilmu matematika ini, yaitu menurut Kartasasmita dan Wahyudin pada tahun 2009, matematika dalam hal ini geometri sudah mulai dikembangkan pada zaman Yunani klasis sepanjang tahun 600 sampai 300 Masehi. Tetapi kenyataan sejarah matematika sendiri dimulai jauh sebelum itu. Matematika yang paling kuno menurut Freiberg pada tahun 1981 adalah Lipton 322 atau Babel Matematika C 1900 Masehi. Di Moskow Mathematical Papyrus atau Matematika Mesir sekitar 1850 SM Masehi. Dan Rhin Mathematical Papyrus Matematika Mesir sekitar 1650 Masehi. Selanjutnya menurut Sitorus pada tahun 1990 perkembangan matematika tumbuh di pantai-pantai Asia Kecil, di Gerik dan Italia. Ditemukan oleh seorang saudagar kaya dari Mesir yaitu Thales lebih kurang 640 sampai 546. Ia mempelajari matematika Mesir dan mengagumi piramida, kemudian menghitung tinggi piramida dengan bantuan bayangan. Thales mengambil sebuah tongkat, misalnya ukurannya P dengan Q. Ia membentuk lingkaran pusat P, jari-jari sama dengan PQ. Pada saat itu Thales melakukan di pagi hari yang cerah sehingga bayangan Q jatuh tepat pada tepi lingkaran atau bayangan. PQ sama dengan PR. Pada saat itu pula bayangan T jatuh di titik S sehingga KS dapat diukur. Thales adalah orang pertama yang namanya dikaitkan dengan suatu penemuan, yakni dalil Thales. Dalil Thales tersebut adalah garis-garis sejajar. Jadi, berdasarkan perbedaan dan persamaan dari paham rasionalisme dan empirisme, maka kontribusi kedua paham tersebut terhadap perkembangan matematika antara lain dalam hal pembuktian suatu teorema, yaitu dengan menggunakan akal atau rasio dan pengalaman indera atau empiris untuk merangsang ingatan dan membawa kesadaran terhadap pengetahuan yang selama itu sudah ada dalam pikiran kita. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pertarungan aliran rasionalisme dan empirisme. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.